Astagfirullahaladzim. Malikin nas, ilahin nas. Film dibuka dengan bacaan Quran Surat An-Nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaiton yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Obat dokter nggak akan bikin aku sembuh, Pak. Di suatu malam kita diperlihatkan dengan sebuah keluarga kecil, terdiri dari bapak, ibu, dan anak perempuan yang bernama Yuli. Sudah beberapa hari ini ibu sakit. Bapak selalu mengingatkan agar ibu minum obat dari dokter, tapi ibu tidak mau, karena obat itu tidak akan membuatnya sembuh. Nanti obatnya diminum ya, Bu. Ibu merasa aneh, karena ia merasa sakit dan juga kedinginan hebat. Di setiap malam, ibu merasa ia sedang dikerjai oleh orang lain. Artinya adalah ia terkena santet. Dingin, Pak. Dingin, takut. Bapak berusaha menggosokkan minyak kayu putih agar ibu tidak terlalu dingin. Namun saat itu, tiba-tiba muncul banyak duri tajam di tubuh ibu. Tidak hanya itu, ibu berubah menjadi tidak sadar diri. Kemudian ibu menyakar tangan Yuli. Bapak merasa ada yang tidak beres. Ia segera membawa Yuli ke dalam kamar. Yuli sangat takut. Bapak berpesan, apapun yang terjadi, jangan keluar dari kamar. Setelah itu, Bapak berusaha menangani ibu. Namun tidak lama, terdengar suara teriakan. Bapak Yuli sangat ketakutan. Tiba-tiba, ibu menghancurkan pintu sampai bolong. Dan bersamaan dengan lampu yang mati, suasana seketika berubah menjadi senyap, membuat Yuli merasa keheranan. Keesokan paginya, Yuli dibangunkan oleh seorang polisi. Setelah itu, Yuli sangat histeris karena melihat bapak ibunya sudah tewas di ruangan tengah. Di saat itu, ada Ibu Ambar dan anak perempuannya Laras datang ke rumah Yuli. Ibu Ambar mengaku kepada polisi jika dia adalah istri dari Pak Edi, bapaknya Yuli. Rupa-rupanya, Ibu Yuli adalah pelakor yang telah merebut suami Ibu Ambar. Dan ternyata juga Ibu Ambar yang telah menyantet keluarga ini karena ia merasa sakit hati sudah diselingkuhi dan rumah tangganya menjadi hancur. Saat itu, Ibu Ambar marah kepada Yuli. Ia berkata kepadanya, "Dasar anak selingkuhan." Dasar kamu anak selingkuhan. Di awal film, bapak ibu sudah meninggal, dan kini Yuli hanya hidup sebatang kara. Dan film, Kitab Si Jin dan Ilin baru saja dimulai. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Yuli tumbuh menjadi perempuan dewasa. Ternyata, setelah kematian kedua orang tuanya, kini ia tinggal bersama Ambar, ibu tirinya. Yuli sangat malang nasibnya. Sudah yatim piatu, ia pun diperlakukan seperti pembantu di rumah itu. Berbeda dengan anak perempuan Ambar, yaitu Laras. Ia hidup sejahtera di sana. Laras juga sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Arudi, dan mereka sudah punya 2 anak. Yang pertama namanya Tika, dan yang kedua namanya Dea. Setelah menyiapkan makanan untuk semua orang di rumah, Yuli lanjut menyuapi Ibu Ambar yang ternyata sekarang ia tengah sakit keras dan hanya bisa duduk di kursi rodanya. Saking banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, Yuli jadi tidak bisa fokus. Jika bubur Ibu Ambar ternyata masih panas, Masih panas, bego. seketika Ibu Ambar melepehnya. Lalu ia berkata kasar kepada Yuli. Semua orang tetap biasa saja dengan pemandangan itu, karena Yuli sudah biasa diperlakukan buruk oleh Ibu Ambar maupun Teh Laras. Walaupun ibunya jahat, tapi untung Tika, anaknya, memiliki sifat yang baik. Ia rajin datang ke pengajian. Bahkan Tika sampai diomeli oleh ibunya agar sesekali bolos ngaji aja.
Dia tetap diam di rumah menjaga neneknya yang lagi sakit. Tapi Tika tetap ingin pergi ngaji, karena kemarin ia sudah janji kepada Abuya. Selain mengaji, Tika juga sering menjadi guru pengajar untuk anak-anak kecil. Setelah pengajian selesai, kegiatan ditutup dengan ceramah dari Abuya. Saat itu Abuya menjelaskan tentang surat Al-Mutaffifin. Kalla ina kitaba. Ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap perbuatan durhaka akan dicatat di dalam kitab Sijin. Itu adalah kitab yang mencatat perbuatan durhaka setiap manusia. Tapi kalau untuk amal soleh dan perbuatan baik, akan tercatat di dalam kitab yang bernama Iliyin. Setelah surat maghrib, pengajian pun selesai. Tika pulang ke rumah bersama teman-temannya. Di tengah jalan, mereka lewat sebuah rumah kosong. Menurut mereka, rumah itu sangat gelap dan juga menyeramkan. Tika dan teman-temannya pun berlarian karena takut ada hantu di rumah itu. Sementara di rumah Deyan sedang main papan Oija. Ia senang memanggil para roh agar datang ke rumahnya. Dan dia minta petunjuk. Jika roh itu ada di sekitarnya, maka berilah petunjuk. Tapi bukan arwah yang datang, melainkan Biyuli, yang akan membersihkan Ibu Ambar. Lalu Tika datang. Ia menegur Deyan agar tidak main seperti itu. Deyan mengatakan, jika permainan ini bisa membuat mereka berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Mana ada sih orang udah mati bisa diajak ngobrol? Deyan bertanya, apakah Biyuli pengen ngobrol sama orang yang sudah mati? Yuli menjawab, dulu pengen, setiap kali ia kangen sama bapak dan juga ibu. Tiba-tiba, Ibu Ambar sesak nafas dan juga memberontak. Melihat hal itu, Tika panik. Ia segera ke kamar ibunya untuk memberitahukan hal itu. Kemudian, Ibu Ambar memegang tangan Yuli. Ia berkata, bapak ibunya Yuli layak untuk mati. Setelah itu, Ibu Ambar berbaling lagi. Nafasnya semakin sesak dan seketika ia muntah darah. Rupanya, Ibu Ambar sedang sekaratul maut. Dan tidak lama kemudian, ia pun meninggal dalam keadaan mata melotot. Keesokan harinya, bendera kuning dikibarkan atas nama Ibu Ambar. Banyak warga datang ke rumah ikut berbelasungkawa. Assalamualaikum. Ibu Ambar akan dimandikan. Semua yang bukan muhrim disuruh untuk keluar. Namun, saat itu, Yuli masih ada di dalam. Ia ingin ikut memandikan, tetapi ia diusir dan disuruh untuk menyiapkan kain kafan untuk ibu. Kamu ngapain di sini? Setelah selesai dimandikan dan dikafankan, Pak Ustadz memberitahu keluarga, sebelum dikuburkan, siapa yang ingin mencium Ibu Ambar untuk terakhir kalinya. Tetapi diperingatkan, agar jenazah Ibu Ambar tidak terkena air mata. Sama siapa yang ingin mencium jenazah, tapi jangan sampai kena air mata ya. Laras segera mencium ibunya. Ia adalah orang yang paling sedih atas kematian Ibu Ambar. Selama ini, ibu selalu ada untuknya. Dian dan Tika kemudian mencium neneknya. Saat itu, Yuli akan turut mencium juga. Namun, seketika ia teringat dengan perbuatan Ibu Ambar di zaman dulu yang sangat jahat kepadanya. Ia selalu disiksa sejak kecil dan selalu disebut anak selingkuhan. Makan dasar anak selingkuhan. Tiba-tiba, Yuli melihat mata Ibu Ambar terbuka lagi dan ia berkata, Yuli seketika berteriak histeris, membuat semua orang terkejut. Laras tak senang dengan sikap Yuli, lalu ia menampar Yuli di hadapan jenazah ibu. Laras merasa Yuli senang dengan kematian ibunya. Yuli tidak tahu terima kasih sudah diurus sejak kecil, tapi sekarang di depan mayat ibu, Laras berkata kepada Yuli, "Dasar anak selingkuhan," dan hal itu terdengar oleh para tetangga lainnya. Dasar anak selingkuhan! Bu Laras, sabar Bu, sabar. Pak Ustadz menangkan Laras karena tidak boleh berkata seperti itu di depan jenazah.
Setelah Ibu Ambar dikuburkan, Laras membuka album foto keluarganya. Ia melihat foto masa kecilnya bersama bapak dan juga ibu. Laras jadi ingat saat kecil dulu, ia pernah menangis kepada ibu. Lalu ia bertanya, kenapa bapak tidak pernah pulang ke rumah? Bahkan Laras tidak mau masuk ke rumah dan ingin menunggu kepulangan bapak. Dan saat itu, bapak sedang selingkuh dengan ibunya Yuli. Masuk yuk. Nggak mau, Laras mau tunggu bapak. Laras jadi benci kepada bapaknya. Ia pun merobek foto bapak. Hanya ibu, satu-satunya orang tua yang ia sayangi. Keesokan harinya, setelah keributan yang terjadi di depan mayat Ibu Ambar kemarin, banyak orang mengetahui jika ternyata Yuli itu anak selingkuhan. Hal tersebut dijadikan bahan gibah oleh para tetangga. Mereka juga melihat jika wajah Yuli itu tidak ada mirip-miripnya sama Laras. Jadi, rumor Yuli anak selingkuhan tidak terbantahkan lagi. Mukanya aja beda sama Bu Laras. Iya ya Bu, beda banget muka. Sehari-harinya selain mengurus pekerjaan rumah, Yuli juga sering bantu-bantu di toko kelontong milik Teh Laras. Tidak hanya Yuli, tapi Rudi, suami Laras, ikut bantu juga. Namun Rudi baru 2 bulan bantu-bantu di toko. Ia pun sering dimarahi oleh Laras karena salah menempatkan barang. Bukan di situ ini tempatnya. Kamu udah 2 bulan nggak pinter-pinter. Ketika Yuli sedang mencatat stok barang, saat itu ia melihat salah satu pegawai Teh Laras yang bernama Mulyono atau kerap disebut Yono akan menilap uang dari pelanggan yang membeli beras. Yuli menegurnya, lalu akan memberikan uang itu kepada Teh Laras. Namun Teh Laras salah paham. Ia malah menyangka jika Yuli akan mencuri uang itu. Yuli berusaha menjelaskan jika uang itu ia ambil dari Yono. Teh Laras memotong pembicaraan. Ia malah mengira Yuli bersekongkol dengan Yono untuk mencuri uangnya. Ia bertanya, Yuli, ada hubungan apa sama Yono? Yuli pernah ngapain aja sama Yono? Emang ya, kamu mirip sama ibumu, perempuan murahan. Kamu habis ngapain sama Yono? Habis ngapain kamu sama Yono? Nggak ngapa-ngapain ini. Dasar perempuan murahan ya, kamu sama aja kayak ibu kamu. Yuli ditampar saat itu. Di hadapan para pelanggan, Yuli sangat geram. Ia sangat ingin melawan, namun ia berusaha menahan dirinya. Mereka kemudian dilerai oleh Rudi. Jangan berantem di sini, malu sama pembeli, ucap Rudi. Namun Laras tidak peduli. Biarkan semua orang tahu kalau Yuli itu anak selingkuhan. Siang harinya Yuli masih terlihat murung akibat kejadian pagi tadi. Yono kemudian datang membawakan nasi bungkus. Terlihat sedih pada wajah Yuli. Ia bertanya-tanya pada dirinya, salah apa ia selama ini? Kenapa semua keluarganya tidak menyukai dirinya? Seolah-olah semua hal yang ia lakukan selalu salah. Yuli sangat sakit hati. Rasanya ia sudah tidak punya harga diri lagi dan menjadi orang yang paling hina. Karena ibunya adalah selingkuhan suami orang. Saat itu, dengan tatapan yang menyedihkan, Yuli minta tolong kepada Yono agar ia membantunya. Yono mengerti bagaimana perasaan Yuli, maka ia pun bersedia menolongnya. Saat itu, Yuli minta agar Yono mengantarnya ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Yuli minta agar Yono menunggu di luar, dan ia memberikan uang tips kepada Yono. Ternyata, Yuli datang ke rumah seorang dukun bernama Kipana. Permisi, Abah. Terlihat, mereka ini seperti sudah saling mengenal sebelumnya. Ternyata, Yuli pernah datang ke rumah dukun ini sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyantet Ibu Ambar. Yang kemarin udah mati. Maka dari itulah, saat malam kemarin Ibu Ambar mati secara tidak wajar. Rupa-rupanya kena santet dari Yuli. Sekarang dukun bertanya lagi, apa tujuan Yuli datang ke sini? Yuli memberikan foto keluarga Laras. Ia sakit hati kepada mereka semua. Saya ingin keluarga ini hancur. Dukun bertanya, Yuli ingin mereka jadi bagaimana? Sakit, cacat, atau mati? Yuli menjawab, ia ingin semuanya mati. Dukun mengajak Yuli ke ruangan ritual. Ia segera membacakan mantra kepada foto keluarga Laras. Panung aing di jagat raya. Ia minta petunjuk kepada makhluk halus. Santet apa yang harus ia berikan kepada keluarga tersebut agar mereka semuanya mati. Seketika, paku besi bergerak dengan sendirinya.
dan foto keluarga itu pun terbakar. Setelah itu, Kipana mendapatkan penglihatan. Ia berkata, ada satu santet yang dapat mewujudkan keinginan Yuli. Ada satu santet yang bisa mewujudkan keinginanmu. Santet itu sangat berbahaya dan juga mematikan. Santet itu butuh mayat yang segar dan belum 40 hari. Yuli bertanya, apakah boleh mayatnya masih dari keluarga sendiri atau masih satu keluarga? Itu lebih bagus, jawab sang dukun, karena akan memperkuat santetnya. Mbah kemudian menarik tangan Yuli lalu membakarnya dengan puntung rokok. Hal itu membuat Yuli menjerit kesakitan. Kipana minta Yuli agar menggosok tangannya, kemudian mengusap wajahnya. Malam harinya, Yuli datang ke kuburan Bu Ambar dengan dibantu oleh Yono. Mereka membongkar kuburan itu. Mereka tak kuasa menahan mual karena mayat Bu Ambar sudah mengeluarkan aroma busuk yang sangat menyengat. Mereka menarik jenazah itu dengan tali tambang agar keluar dari liang lahat. Setelah itu, mayat dimasukkan ke dalam mobil pick-up milik toko sembako Laras. Sulur. Mayat itu pun akan disimpan di dalam rumah kosong yang pernah dilewati Tika selepas mengaji di awal film tadi. Ternyata, di rumah kosong itu sudah ada Kipana yang sampai duluan. Setelah mayat Ambar tersimpan di atas meja, dukun itu menyuruh Yono agar menunggu di luar saja, karena Yuli akan melakukan serangkaian ritual. Kemudian, Kipana memberikan golok kepada Yuli. Ia disuruh untuk membunbun seekor kambing dan juga seekor ayam. Kambing itu lalu dikuliti. Kemudian, Yuli menggeprek tulang si kambing. Lalu pada sebuah wadah, diletakkan kepala kambing itu, lalu diguyur oleh darah kambingnya sendiri. Kemudian Yuli memecahkan telur busuk dan dicampurkan dengan darah kambing tadi. Kemudian, sebuah tali dimasukkan ke dalam cairan itu. Setelahnya, Yuli mengambil kertas berisikan nama lengkap Ibu Ambar beserta tanggal lahirnya. Kertas itu dibaluti oleh kulit kambing, lalu kulit itu diikat oleh tali yang telah dilumuri darah tadi. Mbah Dukun menyuruh Yuli untuk melumuri wajahnya dengan darah kambing juga. Lalu, Dukun menyuruh Yuli baca mantra dengan dibantu Mbah Dukun. Mereka pun membaca mantra. Daging tepang daging. Daging tepang daging. Papak halang papak sungsang. Ketika membaca mantra, seketika Yuli melihat dirinya ada di dalam kuburan, dalam keadaan terbalut kafan. Namun ia terus membaca mantranya. Ya aing dikawasakeun ka leluhur aing. Kaulah hancurkan sakabeh jelema ieu. Lalu kemudian ia sadar kembali. Setelah mantra selesai dibacakan, seketika mulut mayat Ibu Ambar terbuka dengan sendirinya. Lalu Yuli memasukkan buhul itu ke mulut Ibu Ambar, dan seketika mulutnya tertutup kembali. Dukun berkata, kematian keluarga Laras ada di tangan Yuli. Yuli harus membunuh mereka semua. Sebelum mayat Ibu Ambar membusuk, Yuli harus melakukan ritual ini sampai selesai. Jika tidak, maka semua santet itu akan berbalik kepada Yuli. Dan jin sangat menyukai orang yang berdosa dan juga sesat. Yuli harus memastikan keluarga Laras berdosa dan pantas mati. Kamu harus melakukan ritual ini sampai selesai. Kamu pastikan mereka itu berdosa dan pantas mati. Santet itu digambarkan sebagai bola api dan mulai meneror keluarga Laras. Di malam itu, Tika sedang sholat tahajud. Ia mengalami banyak gangguan. Mulai dari lampu bergedip, hingga ada serangga yang menembus kaca hingga pecah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ketika tahiyat akhir, seketika sholatnya batal karena ia mendengarkan suara foto terjatuh. Baru kata sholawat itu.
Tika mengeceknya, dan kakinya menginjak beling kaca. Tika berusaha mencabutnya, dan itu sangat menyakitkan. Setelah itu, Tika mendengar suara orang sedang menangis di dalam kamar neneknya. Ia pun masuk ke dalam kamar itu. Tapi ketika dicek, tak ada siapapun di sana. Tiba-tiba ember terjatuh mengejutkan dirinya. Tika akan membawa ember itu. Tapi tiba-tiba... Lalu Yuli datang menghampiri Tika dan seketika Bu Ambar menghilang dari kasur. Yuli berkata, Tika hanya halusinasi dan menyuruhnya untuk tidur. Keesokan paginya, luka di kaki Tika diperban oleh Laras. Kenapa sih nggak hati-hati, Kak? Tika merasakan ada yang tidak beres. Masa gak ada apa-apa foto bisa jatuh sendiri? Kan aneh. Bu, nanti malam kita jadikan 3 harian buat Oma. Kamu atur aja lah ya. Malam harinya, acara tahlil disenggarakan untuk mendoakan 3 hari kematian Ibu Ambar. Saat para warga tengah mengaji, Tika merasa ada yang aneh. Seketika suasana menjadi senyap, dan ia terfokus kepada foto keluarga yang ada di hadapannya. Lalu saat itu, Tika tanpa sengaja ketiduran. Namun ketika ia buka mata, tiba-tiba di hadapannya ada keluarganya dalam keadaan berlumuran darah dan berteriak kesakitan. Seketika Tika terbangun, dan ternyata tadi itu hanyalah mimpi. Ketika acara tahlil berlangsung, Yuli malah ada di rumah kosong. Ia akan mengirim santet lagi kepada keluarga Laras. Saat itu Yuli menargetkan Dean sebagai korban selanjutnya. Dean juga sama. Bukannya ikut tahlil, dia malah main papan oija di kamar. Ia memanggil arwah neneknya. Mereka banyak mengobrol, dan Nenek Ambar banyak menunjukkan kata seperti sakit, gelap, dingin, dan sebagainya. Terakhir ia berkata, ikut Oma, yaitu adalah ajakan untuk mati. Dean sangat terkejut dan merinding seketika. Lalu ada seekor lalat yang terbang dengan cepat dan tiba-tiba masuk ke telinganya. Dean langsung merasakan sakit pada kepalanya. Mungkin alat itu terus terbang dan bergerak di kepalanya. Saat itu kebetulan acara tahlil sudah selesai. Tika mendengar suara keributan di kamar Dean. Tika berusaha masuk, namun pintu kamar terkunci. Dean membenturkan kepalanya sendiri ke pintu lemari, sampai kepalanya berdarah-darah. Setelah itu tubuh Dean kaku dan seperti digerakkan oleh sesuatu goib. Dean mengangkat papan oijanya dan seketika dibenturkan ke kepalanya sampai papan menjadi bolong. Tepat di saat itu, Tika mendobrak pintu kamar dan ia melihat adiknya sudah dalam keadaan mengenaskan. Din masih dikendalikan oleh sosok goib. Terlihat masih ada sisa papan oija yang tajam dan runcing di sekitar sisinya. Din seketika menunuknya ke lehernya sendiri, dan hal itu pun disaksikan langsung oleh Tika, kakaknya. Dan naas, Dian pun tewas pada malam itu. Keesokan harinya, jenazah Dian segera dikuburkan. Laras dan Rudi sangat tidak menyangka anaknya pergi begitu cepat. Yang paling terpukul adalah Laras. Ia kehilangan 2 orang tersayangnya dalam waktu berdekatan. Yuli datang juga ke makam. Ia menyaksikan sendiri satu persatu keluarga Laras mati. Yono sedikit mencurigai Yuli jika kematian anaknya Laras gara-gara santet. Alasan Yono membantu Yuli, karena ia tahu Yuli selalu dijahati, tapi yang nggak kayak gini juga. Yono bahkan menganggap Yuli gila karena telah tega membunbun ponakannya sendiri. Dan apa yang menimpa pada keluarga Laras itu adalah karma, bukan salah dirinya. Tika kembali curhat kepada Abuya, yang menyalahkan dirinya atas kematian Dean. Andai saja sejak lama ia buang papan oija itu, pasti Dean tidak akan meninggal. Tika merasa seperti ada sesuatu yang jahat kepada keluarganya. Maksudnya seperti santet atau ilmu hitam. Abuya lalu bercerita, saat dulu Rasulullah pernah disihir juga oleh seorang perempuan menggunakan buhul yang diikat. Lalu buhul itu disimpan di bawah batu di dasar sumur Zarwan yang sangat dalam. Lalu, Rasul memerintahkan sahabat untuk datang melihat sumur tersebut, dan bertepatan dengan itu, turunlah sebuah wahyu, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Saat itu dibacakan oleh Rasulullah. Lalu seketika tali yang mengikat buhul tersebut seketika putus satu persatu. Abuya memberi saran agar nanti malam Tika salat tahajud
ambil wudhu, sholat, dan berdoa kepada Allah. Mintalah pelindungan agar keluarganya terhindar dari sihir. Keesokan harinya, Laras akan tetap pergi berjualan di toko. Ia pun sempat bertengkar dengan suaminya Rudy. Minta Laras agar diam dulu di rumah karena anak mereka baru saja meninggal. Tapi Laras tidak mau larut dalam kesedihan, dan ia akan tetap pergi ke toko. Beberapa hari kemudian, mereka berjualan normal kembali, meski masih dalam kesedihan atas kematian Dean. Di toko, Laras selalu memarahi suaminya karena kurang becus saat bekerja. Saat itu, Rudy memecahkan botol susu dan tangannya terluka. Bukannya mengobati sang suami, tapi Laras malah terus memarahinya. Di saat itulah, Yuli datang. Ia sangat sengaja memakai baju pendek hari ini, supaya Rudy tergoda kepadanya. Yuli juga langsung perhatian kepada Rudy yang menempelkan plester pada lukanya Rudy. Yuli menyuruh Rudy untuk istirahat saja. Biarkan ia yang menyelesaikan botol susu itu. Kemudian, Yuli dengan sengaja memecahkan 2 botol susu. Tentu, Laras langsung marah-marah lagi. Namun kemudian, Rudy datang untuk membela Yuli. Kali ini, kondisi menjadi berbalik. Rudy jadi kesal dengan Laras yang selalu marah-marah. Sementara ia jadi kasihan kepada Yuli yang selama ini tertindas. Lagi pula, selama ini, Rudy merasa sebagai suami tidak ada harga dirinya. Selalu dimarahi oleh Laras. Rudy yang kesal lalu pergi dari toko. Ternyata Rudy pulang ke rumah untuk menenangkan diri. Yuli mulai beraksi. Ia terus berusaha menggoda Rudy. Ia ingin membuat Rudy hilaf dan berbuat dosa. Karena sesuai perkataan dukun, jin itu sangat senang dengan orang yang berdosa. Hal ini akan mempelancar aksi santetnya. Yuli mulai memeluknya karena ia tahu Rudy sedang butuh pelukan yang hangat. Yuli mulai melepas jaket Rudy. Lalu kemudian ia melepas pakaiannya sendiri. Hal itu membuat Rudy seketika melongo saat melihatnya. Pada akhirnya misi Yuli berhasil. Rudy benar-benar hilaf dan mereka pun weak-weak di sana. Sementara di toko, perasaan Laras tidak enak. Ia terus menelepon suaminya, namun tak kunjung diangkat sebab Rudy tengah asik berselingkuh dengan Yuli. Lalu, Laras memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia menelpon Yono agar mengantarnya. Sementara itu, Yuli bertanya kepada Rudy, apakah ia lebih memilih dirinya atau Laras? Yuli minta agar Rudy meninggalkan Laras dan menikah dengannya. Tapi Rudy tidak bisa. Ia punya keluarga. Yuli berkata, emangnya Laras masih mau sama Rudy kalau dia tahu Rudy sudah selingkuh dengannya? Rudy seketika sadar atas kehilafannya dan ia berkata, Yuli ternyata benar-benar anak selingkuhan yang sering menggoda laki-laki. Dan hal itu membuat Yuli sangat marah. Lalu terlihat ada yang membuka pintu kamar Yuli, tapi ternyata itu adalah Tika. Ia memergoki bapaknya berduaan dengan Yuli di dalam kamar. Bapak minta agar Tika tidak memberitahukan hal ini kepada ibu. Sementara Laras tidak jadi pulang karena Yono tak menjemputnya. Malam harinya, Yuli keluar dari rumah secara diam-diam. Sementara itu, Tika baru selesai sholat tahajud. Kemudian ia bertasbih. Seketika lampu mati, dan di belakangnya sudah ada sosok goib. Sosok itu lalu ikut bertasbih dengan Tika. Seketika Tika menengok, sosok itu langsung menghilang. Ternyata Yuli datang ke rumah kosong itu lagi. Ia sangat geram kepada Rudy yang telah menolaknya siang tadi. Maka, ia tak segan akan mengirimkan santet kepadanya. Buah Rudy lalu ditanam di kulit mayat Bu Ambar. Seketika, lilin padam. Yuli langsung menyalakan korek api. Seketika, terlihat mayat Bu Ambar bangun lagi. Dan tiba-tiba, sudah ada di depan Yuli. Seketika, sosok itu menghilang, dan mayat Ibu Ambar masih ada di tempatnya. Malam semakin larut. Santet mulai menyerang Rudy. Dia merasakan sesuatu ada di tenggorokannya. Dia lari ke toilet. Dia pun muntah darah. Dia menemukan tulang tajam di muntahnya. Seketika, serangga menyerang matanya. Serangga itu terus merayap-rayap di dalam matanya. Dan tanpa disangka, mata Rudy ikut keluar dengan serangga itu.
Rudy berujung tewas mengenaskan di kamar mandi. Sudah ada 3 korban dari santet yang sudah Yuli lakukan. Semua warga heran, kenapa seluruh keluarga itu semuanya mati? Sholat jenazah pun dilakukan. Ketika sedang husuk sholat, tiba-tiba berpindah tempat ke tengah kuburan. Tika memejamkan mata dan meneruskan sholatnya. Saat imam mengucap salam, Tika berpindah lagi ke rumahnya. Namun, saat dia menolehkan kepalanya, tiba-tiba jemaah di sampingnya sudah berubah menjadi setan. Dan sekejap, dia balik lagi ke kuburan. Dan kakinya ditarik oleh nenek Ambar. Dan dia pun masuk ke liang lahat. Tubuhnya terkubur oleh tanah. Namun, itu hanya halusinasinya. Tika berteriak histeris, membuat jemaah terkejut. Abuya memberikan segelas air yang sudah didoakan. Dan alhamdulillah, saat Tika meminumnya, dia pun menjadi tenang. Kini tinggal Laras dengan Tika yang menjadi target santetnya. Yuli memastikan semua keluarga itu akan habis terbantai. Suatu hari, Laras masuk ke kamar Yuli. Di sana, tanpa sengaja dia menemukan jaket Rudy suaminya. Di saat itulah, Laras mengetahui Rudy sudah selingkuh dengan Yuli. Laras sangat benci kepada Yuli. Dia pasti yakin Yuli yang menggoda suaminya. Lagi-lagi, Laras berkata, jika ia adalah anak selingkuhan. Saat itu, Yuli sudah berani melawan dan tidak takut lagi dengan Laras. Perempuan murahan sama aja kayak ibu. Yuli balik mengatakan bahwa Laraslah yang sebenarnya anak selingkuhan, bukan dirinya. Dulu Bu Ambar merebut bapaknya dari ibunya, dan Bu Ambar telah menyantet keluarganya terlebih dahulu. Dan Bu Ambar juga mengambil rumah orang tuanya. Jadi selama ini, Bu Ambar memutarbalikkan fakta. Laras pun mengusir Yuli dalam rumahnya. Yuli berusaha masuk, dan Laras tak akan pernah menerima Yuli lagi. Terutama ketika ia mengetahui jika Yuli yang telah membuat semua keluarganya mati. Yuli berkata jika sekarang mereka berdua sama-sama hancur. Sama-sama hancur! Yuli yang tak punya tempat tinggal, ia lalu datang ke toko. Yuli curiga kepada Yono yang telah mengadu kepada Laras jika dia yang telah menyantet keluarganya. Yono bilang dia tidak memberitahu apa-apa, karena dia tidak jahat sepertimu, Yuli. Si Yuli yang tersinggung atas perkataan Yono, dia menjadi marah dan ingin menyantet Yono. Malam itu Yono masih di toko, namun dia diteror oleh hantu Bu Ambar. Dia pun diserang secara brutal, dan dia pun tewas dengan tragis. Wajahnya terjepit rolling door. Wajah Yono pun hancur. Keesokan harinya, warga digemparkan dengan kematian Yono. Laras terkejut, terdiam. Mengapa orang terdekatnya semuanya mati? Malam hari tak ingin membuang waktu, sekarang Yuli menyantet Laras yang selama ini orang paling dia benci. Di rumah Tika sedang melihat foto keluarganya. Tiba-tiba, dari atap rumah jatuh sesuatu dan lampu mati. Tika menyalakan senter dan dia melihat apa yang jatuh dari atap. Ternyata itu tulang belulang manusia. Tika lalu pergi ke kamar ibunya. Namun ibunya sudah tidak ada di sana. Ternyata, Laras ibunya sudah berada di kolong bawah kasur, dalam keadaan kesurupan. Tika langsung membacakan ayat kursi, dan ternyata jin di dalam tubuh Laras bisa mengikuti bacaan ayat kursi tersebut. Laras langsung mengejar Tika. Tika berhasil menutup pintu kamar. Apalah daya, pintunya berhasil didobrak. Tika langsung bersembunyi di lemari. Di sana dia berusaha menelpon Abuya, yang mengatakan ibunya tengah kesurupan. Tapi telepon itu malah terputus. Tika merasa suasananya sudah aman, karena ia tak mendengar suara ibunya. Saat dia keluar dari lemari,
Tiba-tiba Laras langsung menjambak rambutnya. Ternyata jin itu ada di atas lemari. Laras berusaha terus menyerang Tika. Saat itu Tika berhasil memukul kepala ibunya sampai pingsan. Dia punya kesempatan untuk kabur, tapi pintu terkunci. Setelah mengambil kunci, dia berusaha membuka pintu. Tapi di belakang Laras sudah berdiri di tangga dan langsung menyerangnya. Tika langsung dicekik sampai badannya terangkat. Tiba-tiba Laras terjatuh. Ternyata Abuya sudah datang lewat pintu belakang. Laras langsung dibawa ke musola untuk diruqyah. Di perjalanan, Tika melihat lagi rumah kosong itu. Dia merasa ada sesuatu di sana, karena ada cahaya lilin. Tika kemudian memasuki rumah itu, dan dia sangat terkejut ketika melihat ada mayat neneknya di sana. Tika akhirnya mengetahui jika si Yuli lah orang yang telah mengirim santet pada keluarganya. Yuli berkata, selama ini dia capek hidupnya ditindas dan diperlakukan secara tidak pantas. Selama ia disiksa di rumah, Tika hanya diam saja. Yuli berkata kepada Tika, satu keluarga pantas mati. Tika langsung pergi ke tempat Abuya, sementara Yuli tertawa terbahak-bahak. Ruqyah pun segera dilakukan. Abuya membaca doa-doa. Tapi pengaruh santet itu sangatlah kuat. Laras sampai melayang ke tembok. Abuya tidak gentar, dan imannya tak goyah sedikit pun. Bacaan ayat dari mulutnya semakin lantang. Tubuh Laras yang melayang langsung jatuh ke bawah. Laras merasa sangat kesakitan dengan bacaan doa-doa dari Abuya. Akhirnya kekuatan doa lebih besar daripada ilmu santet. Dan ilmu santet itu pun berbalik arah ke Yuli. Langsung Yuli muntah darah yang berisikan belatung. Lalu tangannya bergerak sendiri menusuk wajahnya. Yuli melihat banyak sosok menyeramkan yang sedang menyerangnya. Mereka adalah semua keluarga Laras yang telah meninggal. Sehingga Yuli pun tewas mengenaskan di rumah kosong tersebut. Di sisi lain, Laras muntah dan tersadar dari kesurupan. Namun sayangnya tubuhnya sudah lemah dan banyak luka-luka. Laras pun tak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Paginya jenazah Laras dan Yuli dikuburkan di dekat makamnya Bu Ambar. Dan hanya Tika lah satu-satunya yang berhasil selamat dari santet itu. Dan Tika terdiam melihat semua keluarganya pergi meninggalkannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton.